고우신데? Find Me in Your Memory. Drama ini menceritakan tentang kisah dua orang public figure dengan kondisi yang berbeda. Lee Joo-hoon yang dikenal sebagai reporter Lee adalah seorang pembawa berita tersohor di sebuah stasiun TV bergengsi di Korea. Ia mengidap penyakit di mana ia bisa mengingat setiap kejadian dalam hidupnya dengan sangat detail dan sulit untuk melupakannya. Sementara Yoo Ha-jin yang dikenal dengan nama Ha-jin adalah seorang artis cantik yang cukup terkenal. Dan ia juga terkenal dengan skandal cintanya, meskipun itu hanya rumor belaka. Berbanding terbalik dengan reporter Lee, Ha-jin memiliki masalah ingatan dengan masa lalunya. 저랑 사귀는 사이는 아니에요. 오해하지 마세요. Awal pertemuan mereka dimulai saat keduanya harus siaran news live sebagai reporter dan bintang tamu. Ha-jin diundang karena kesuksesan film barunya yang berjudul First Love. 이상한 소리 한 것도 아닌데. 네가 보기엔 안 잘생겼어? Sebagai reporter pembaca berita, reporter Lee dikenal kritis dan lugas. Tak heran, Ha-jin beserta agensinya merasa was-was. Pertemuan pertama keduanya meninggalkan kesan buruk bagi reporter Lee. Ia merasa tak nyaman dengan sikap Ha-jin yang sok akrab. 생각보다 훨씬 더 이뻐요? 훨씬 또라이야. Apalagi dalam siaran langsung tersebut, Ha-jin mengucapkan kalimat yang mengingatkan reporter Lee pada mantan kekasihnya yang telah meninggal secara tragis. Akibatnya, ia melakukan kesalahan untuk pertama kalinya. Karenanya reporter Lee jadi makin jaga jarak dengan Ha-jin. Dan pasca wawancara langsung tersebut, skandal baru mulai merebak. Ha-jin digosipkan berpacaran dengan reporter Lee. Bahkan foto-foto keduanya ketemuan di depan kantor reporter Lee diunggah oleh sejumlah media gosip. Dan tak disangka, skandal percintaannya dengan reporter Lee membuat image Ha-jin menjadi bagus. Film pertamanya sebagai bintang utama pun semakin sukses. Ha-jin semakin populer dan memiliki banyak fans. Melihat reaksi positif masyarakat, Ha-jin pun meminta reporter Lee untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dan kemudian keduanya sepakat untuk pura-pura berpacaran sampai film yang dibintangi oleh Ha-jin tersebut selesai tayang di bioskop. 막상 공식적으로 인정하면 시들해져요. Namun, setelah kedekatan mereka ramai dibicarakan publik, reporter Lee mendapat kiriman sebuah amplop tanpa nama yang di dalamnya berisi foto-foto dirinya dengan Ha-jin, di mana pada setiap gambar dirinya dipenuhi guratan-guratan benda tajam. Foto-foto tersebut mengingatkannya pada peristiwa yang sama yang ia alami ketika bersama Seo-yeon, mantan pacarnya yang telah tiada. Takut hal yang sama akan terjadi dengan Ha-jin, reporter Lee segera melacak keberadaan Ha-jin. Dan ia langsung memeluknya setelah menemukan Ha-jin yang kebetulan sedang berada di pinggir jalan dan terlihat sedang dalam masalah dengan beberapa orang pria yang tengah mengelilinginya. Namun, ternyata reporter Lee salah sangka. Para pria yang sedang mengelilingi Ha-jin rupanya fansnya Ha-jin, yang mobilnya ditabrak oleh Ha-jin. Sikap reporter Lee itu tentu saja membuat Ha-jin senang, karena meskipun reporter Lee selalu bersikap dingin padanya, namun ia sangat mengkhawatirkan Ha-jin. 아저씨, 맞죠? 우리 지금 여하진 씨 영화 보고 오는 길인데? Kekhawatiran reporter Lee tak hanya sampai di situ. Saking khawatirnya, ia menceritakan tentang foto-foto tersebut kepada Ha-kyung dan meminta Ha-kyung untuk menyewa bodyguard demi keamanan Ha-jin. Namun hal itu malah membuat Ha-jin merasa tidak nyaman. 뭐가 있어? 여태 잘만 다녔는데? Dan secara diam-diam, reporter Lee mencoba mencari tahu siapa penguntit Ha-jin. 봉투도 시중에서 쉽게 구할 수 있는 거고.
Tak lama berselang, reporter Lee kembali menerima kiriman beberapa foto dirinya dan Hajin. Kali ini dengan tambahan kalimat, "Jangan salah paham, Hajin mencintaiku." Dan reporter Lee kembali teringat pada pengalaman menyakitkan masa lalunya. Pengalaman yang sama persis seperti yang sekarang ia alami dengan Hajin. Saat itu reporter Lee tak terlalu memikirkannya, karena mengira pengirim foto tersebut hanya pengagum biasa Sioyeon. 서연이가 사랑하는 건 나예요. Sampai pada suatu hari, ia menculik Sioyeon dan membunuhnya dengan cara melemparnya dari atap gedung dan menjatuhkannya tepat di depan mobil reporter Lee. Semua metode yang digunakan penguntit Hajin sama persis dengan metode yang digunakan penguntit Soyun. Merasa curiga dengan Moonho, pembunuhnya Soyun, reporter Lee mendatangi lapas di mana Moonho ditahan. Namun, dugaannya salah, karena Moonho masih dalam tahanan di lapas tersebut. Sementara itu, duka juga dialami oleh reporter Lee saat ia mengantar Hajin ke rumah sakit untuk mengunjungi temannya yang sedang sakit. Secara tak sengaja, reporter Lee bertemu ayahnya di sana. Yang lebih mengejutkan lagi, ia mendapati ibunya telah meninggal dunia karena menderita kanker. Reporter Lee sangat terpukul dengan kematian ibunya itu. Ia selalu menyendiri, sampai-sampai Dr. Tae-eun, sahabatnya reporter Lee, meminta bantuan Hajin untuk melihat kondisi reporter Lee. Namun, Hajin malah mendapat makian kasar dari reporter Lee. 그러니까 다 아는 척 얘기하지 마. Singkat cerita, di tengah kesibukan reporter Lee meratapi kepergian ibunya, Hajin dihadapkan dengan masalah penguntit lagi. Kali ini penguntit itu masuk ke kamar Hajin setelah sebelumnya menyemprot kamera CCTV dengan cat hitam. Terbangun di pagi hari, Hajin terkejut melihat banyak sekali foto-foto dirinya terpajang di pintu kaca, dengan disertai amplop biru yang berisi foto-foto Hajin serta foto cincin pasangan dengan sebuah pesan, "Bersiaplah, kita akan segera bertemu." Mendapat berita tentang peristiwa yang baru saja menimpa Hajin, reporter Lee yang merasa bersalah dengan ucapannya yang kasar pada Hajin waktu itu, segera mendatangi Hajin dan kemudian membantunya mencarikan tempat tinggal sementara yang aman untuk Hajin. Namun, keberadaan Hajin di tempat yang baru berhasil diketahui si penguntit lewat foto yang diunggah oleh fansnya Hajin di sosial media. Saat itu Hajin dan Hakyung sedang berada di sebuah kafe yang tak jauh dari tempat tinggalnya yang baru itu. 카페 봐봐, 샵 여하진. Untungnya reporter Lee datang pada saat yang tepat dan menyelamatkan Hajin dari penguntit. Meskipun Hakyung harus dirawat karena tangannya yang cedera akibat keserempet motornya si penguntit. Merasa was-was dengan keamanan Hajin, CEO Park dan Hakyung memutuskan untuk melaporkan penguntit ini ke polisi. Dan berita tentang penguntitan Hajin menjadi viral. Semua orang mendukung Hajin dan bersimpati kepadanya. Sementara itu, reporter Lee yang semula galau dan menjaga jarak dari Hajin memutuskan untuk mengikuti kata hatinya setelah membaca surat terakhir dari ibunya. Ia kemudian menghubungi Hajin dan mengajaknya makan malam bersama untuk merayakan ulang tahunnya Hajin. Namun, tak lama setelah reporter Lee menelpon, Hajin yang saat itu berencana untuk makan siang bersama CEO Park dan Hakyung setelah selesai pemotretan diculik. Hajin mengira Hakyung yang mengendarai mobil mereka. Ia masuk duluan ke dalam mobil sementara CEO Park sedang telepon. Namun begitu Hajin masuk, mobil langsung tancap gas meninggalkan CEO Park dan Hakyung yang berlari-lari mengejar mobil mereka. Singkat cerita, setelah polisi dibantu oleh reporter Lee melakukan pengejaran terhadap penculik Hajin yang kemudian diketahui adalah sutradara Ji. Fakta tersebut terungkap
setelah reporter Lee menemukan bukti tiket jalan tol menuju ke Danau Gongjong tepat di hari penculikan Hajin. Sejak awal, reporter Lee memang telah menaruh curiga kepada sutradara Ji. Dan setelah memastikan kebenarannya ke TKP, reporter Lee segera menghubungi polisi. Singkat cerita, Hajin berhasil diselamatkan dan sutradara Ji berhasil ditangkap setelah sebelumnya terlibat baku hantam dengan reporter Lee. 괜찮으세요? 네. 지연군은요? 뒤에 차고. Pasca terbebas dari penculikan itu, Hajin dan reporter Lee akhirnya jadian karena mereka sama-sama menyadari perasaan masing-masing. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama saat Moon-ho, pembunuh Seon, berhasil melarikan diri dari penjara. Ia kemudian mendatangi Hajin yang saat itu sedang mengadakan jumpa fans. Moon-ho mengingatkan Hajin pada peristiwa yang selama ini telah dilupakan Hajin, yaitu kematian Seoyeon, yang menyebabkan Hajin merasa bersalah pada sahabatnya itu. Saat itu, Hajin memberitahu Moon-ho password tempat ia dan Seoyeon biasa berlatih balet, karena ia mengira Moon-ho adalah kekasih Seoyeon. Akibatnya, Seoyeon tewas di tangan Moon-ho. Ingatan Hajin yang kembali tersebut menyebabkan ia kemudian jatuh pingsan karena syok. Singkat cerita, sementara reporter Lee tengah disibukkan mencari keberadaan Moon-ho. Ia mengkhawatirkan keselamatan Hajin. Karena Moon-ho tidak suka reporter Lee melupakan Seoyeon dan berpacaran dengan sahabatnya. Di sisi lain, Hajin yang merasa terpukul dengan kejadian masa lalunya kemudian meminta putus dari reporter Lee karena ia masih sangat merasa bersalah atas kematian Seoyeon. Singkat cerita, meskipun hubungannya telah putus dengan Hajin, reporter Lee diam-diam tetap mengawasi Hajin sambil terus mencari keberadaan Moon-ho. Dan pada akhirnya, polisi berhasil melacak keberadaan Moon-ho. Moon-ho bertekad ingin membunuh reporter Lee karena dianggapnya tak setia pada Seoyeon. Di atap gedung yang sama, saat ia melempar Seoyeon hingga tewas, ia menusuk reporter Lee dengan pisau, kemudian lompat dari gedung tersebut. Namun nyawanya berhasil diselamatkan, meskipun ia harus hidup seperti mayat hidup. Sementara reporter Lee juga berhasil diselamatkan setelah menjalani operasi. Dan Hajin yang mendapat kabar dari polisi tentang penusukan tersebut merasa khawatir dan takut kehilangan reporter Lee. Dan ia kemudian memutuskan untuk selalu berada di sisi reporter Lee. Mereka akhirnya kembali bersama. Di tengah hubungan bahagia mereka, Hajin dan reporter Lee kembali mendapat musibah. Profesor Yo, ayah dari Dr. Tae-eun, merilis sebuah buku tentang seseorang yang menderita penyakit hipertemesia, di mana identitas serta profilnya mengarah pada reporter Lee. Akibatnya, semua cerita masa lalu yang berhubungan dengan reporter Lee dan Hajin terungkap. Banyak orang yang kemudian mencela hubungan keduanya. Hal ini tentu saja berimbas pada karir keduanya. Untuk menghindari keadaan semakin buruk bagi mereka berdua, Hajin memutuskan untuk kembali mengakhiri hubungannya dengan reporter Lee dan memilih memulai karirnya kembali di Amerika. Dan meskipun reporter Lee tak ingin mereka putus, namun ia tidak dapat berbuat banyak dan merelakan Hajin pergi dari sisinya. 2 tahun kemudian, setelah sukses membintangi film Hollywood Kill the Venus, nama Hajin semakin dikenal di seluruh dunia. Begitupun dengan reporter Lee. Namanya kembali diperbincangkan sebagai reporter terbaik karena sikapnya yang tegas dan lugas. Ia banyak membantu kasus-kasus besar. Singkat cerita, Hajin dan reporter Lee kembali dipertemukan oleh takdir. 2 orang yang masih saling mencintai dan merindu itu kemudian memutuskan untuk mengikuti kata hati mereka.
dan akan menghadapi segala rintangan yang ada di hadapan mereka bersama-sama.